Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 21 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, sinyal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah di dalam kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham pilihan saya di sana ya. Jadi jangan lupa untuk follow dan klik tombol subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, ya kita langsung saja move ke kondisi IHSG. Hari ini closing di 7276 dengan persentase plus 0,68%. Ini sektor perbankan baru sudah mulai naik-naiknya, ada BMRI, BRI, BNI itu kan naik-naik tuh. Ya, kita coba bahas dulu lah. Untuk IHSG masih ranging dulu di area inside bar-nya 7145 hingga 7320, tapi kalau memang dia berhasil break, ya ada potensi naik lagi ke 7500. Mungkin segitu dulu. Kita next, di sini ada saham BBNI. Oke, untuk BBNI kan sudah berhasil breakout ascending triangle ya, kalau saya bilang. Ini kan di harga kurang lebih 8.500 sudah berhasil di break. Dan memang potensinya cukup besar nih, 6%, sudah 10% 2 hari, dan memang nggak ada koreksi, nggak ada kesempatan untuk buy on weakness. Secara kesimpulan sih kalau saya bilang BBNI targetnya, ya ini kan memang sudah cukup naik terlalu tinggi ya. Nggak dikasih kesempatan untuk beli kalau saya bilang. Setelah breakout ya ini sudah di area taking profit sih, 9.400. Sudah di area TP tuh. Kalau mau masuk sih sebenarnya agak rawan ya, sudahan ya. Kalau mau masuk BBNI sebenarnya sudah agak rawan karena ini sudah memasuki area taking profit-nya. Dan juga secara pattern ini ya juga sudah di area taking profit ya. Menurut saya BBNI bisa di TP dulu lah. Oke, kita lanjut di sini ada saham BBRI. Nah, kalau untuk BBRI ya dia setelah break 4.730, dia memang hari ini kan koreksi tuh. Koreksi berapa persen? Minus 1% ya. Dia setelah membuat rejection di 4860 ya turun. Untuk BBRI kemungkinan akan retest dulu di area 4730 sebelum melanjutkan kenaikan harga di 5.000 hingga 5.140. Jadi untuk BBRI ini masih ada kesempatan ya, terutama di sektor perbankan. Untuk BBNI kan tadi sudah di taking profit. Tapi kalau untuk BBRI oke lah, kalau mau masuk masih boleh. Ya, kalau bisa dapat harga lebih murah ya lebih bagus. Tapi ya targetnya masih tetap di 5.000 ya untuk BBRI. Kita next, di sini ada saham BMRI. Tuh, untuk BMRI kemarin naik 3%, hari ini naik juga 5%. Terbang terus ya untuk BMRI, dan kalau saya lihat ada gap juga ya, gap kecil sih tapi ada gap, tetap ada gap tuh di sana. Ini targetnya masih di harga 8.500, ini target BMRI, bisa optimis lah. Kalau mau buy on weakness ya tunggu saja di 8150, bolehlah masuk. Tapi secara keseluruhan targetnya masih di 8.575 hingga 8.750. Sebenarnya prospektusnya masih bagus ya. Gitu saja, tinggal mengatur money management-nya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham PNBN. Untuk PNBN hari ini closing di harga 975. PNBN closing di 975 dengan persentase min 3,47%. Tuh, untuk PNBN sudah naik cukup besar ya. Ini 13%, kemarin naik 17%. Ada apa ini? Kita masih mempertanyakan untuk kondisi PNBN. Kalau saya bilang ini sudah di area resistennya ya untuk PNBN. Ini harga 1025 ini membuat rejection. Selama PNBN bertahan kurang lebih di atas 950 lah, masih boleh di hold ya untuk PNBN.
Selama FNBN bertahan di atas 950 masih boleh di hold karena masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ke area 1100 untuk PNBN. Ya, masih boleh di hold. Kita next di sini ada saham Arto. Arto closing di 12.425 dengan persentase plus 0,2%. Sementara untuk Arto, ya dia berhasil membuat rejection di area demand 12.100 hingga 12.475. Nah, tepat sekali dengan analisa yang sudah saya analisakan kawan dari, dia mantul di area tertentu 12.100 dan memang naik, ya, memang naik. Ya, selama bertahan di atas 12.100 lah untuk Arto ini masih boleh di hold karena ada potensi untuk terjadinya pullback kembali at least di harga 13.225 ya untuk Arto. Kita next di sini ada saham MTEK. MTEK hari ini naik 3% ya, lumayan hari ini dan juga sempat retest di area resisten 2880. Kalau memang MTEK berhasil breakout 2880 ada potensi lanjut naik ke 3060 dan secara stokastik masih oke, secara volume juga masih volatil, asing masih akumulasi. Kita lanjut di sini ada saham AMRT. AMRT juga demikian ya, sama seperti MTEK karena juga terpengaruh dengan kondisi GoTo, tapi ingat ini sudah adanya sideways ya. Tadi juga sempat dibanting turun tuh ya, masih sempat dibanting turun. Masih di dalam inside bar ya kalau saya bilang untuk AMRT, inside bar-nya dengan range 1580 hingga 1755. Jadi kalau memang dia break 1755 ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 1880, tapi kalau memang dia break 1580 ada potensi untuk koreksi. Kita next di sini ada saham Buka. Buka closing di 372 dengan persentase plus 1,09%. Memang volumenya ini sudah mulai kelihatan turun ya. Dan untuk Buka ya, ini kalau mau memang lebih safe mainnya, ini kan karena Buka kan masih seperti ini tuh. Ya, ini bocoran. Tuh. Masih belum berhasil break. Kalau memang dia sudah berhasil break, setidaknya di harga 386 bolehlah entry. Kalau memang dia di harga 386 breakout 386 bolehlah coba entry dengan target nanti di harga 434 untuk area taking profitnya. Jadi untuk Buka ya kita tunggu dulu kalau dia bullish lagi baru kita bisa entry. Next di sini ada saham Bola. Bola closing di 426 dengan persentase plus 8,67%. Dan memang secara stokastik juga adanya perlawanan ya kalau saya bilang ya. Sebentar. Secara stokastik ini ada perlawanan, mungkin targetnya di EMA 90, ingin retest kembali di EMA 90, di kisaran harga 487. Ya ini juga di area resist sih. Jadi untuk Bola bertahan di 412 boleh di hold, tapi kalau memang dia di bawah 412 ya bisa exit dulu lah. Tapi kalau saya lihat ini volumenya juga meningkat terus ya, harusnya masih bisa lah untuk Bola. Kita next di sini ada MPPA. MPPA closing di 336 dengan persentase plus 1,82%, kurang lebih tadi rejection di area demand 322 ya, sesuai di sini. Dan selama bertahan di atas 320 boleh di hold untuk MPPA. Mungkin ini juga kesempatan averaging down ya, seperti itu. Kita tunggu saja momentum dari stokastik. Kalau memang sudah golden crossing baru bisa entry. Tapi ingat kalau memang belum adanya swing low valid, jangan dulu ya untuk MPPA. Kita next di sini ada saham SMMT. SMMT closing di harga 1.200 dengan persentase plus 0,84%. Area demand-nya di 1125 hingga 1170 ya untuk SMMT. Tapi kalau memang dia berhasil tuh naik ya ada potensi naik ke 1.500. Sementara it's okay di hold saja untuk SMMT, belum ada swing high valid ya, jadi masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Tapi kalau memang seumpamanya ya SMMT closingnya di bawah harga 1125, berarti ini sudah adanya swing high valid yang dimana harus segera exit. Kita lanjut di sini ada saham IPPE. IPPE closing di harga 306 dengan persentase 0,0%, secara stokastik masih melemah, dan memang untuk IPPE ini masih sideways ya, dengan harga 306 hingga 354. Itu masih sideways di range sana, atau saya bisa perkecil lagi untuk area resistennya, kurang lebih di harga 330, bisa dijadikan area resist. Jadi untuk IPPE bisa di watchlist, kalau memang dia break 306 ya ada potensi untuk lanjut turun lagi, tapi kalau memang
berhasil bertahan, ya nggak apa-apa lah di hold untuk IPPE ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BBHI. BBHI ini naik terus ya. Dia juga sudah berhasil break kemarin. Seharusnya masih oke untuk BBHI ya. Targetnya di 7.300 tuh. Masih boleh optimis ya. Sebenarnya oke untuk BBHI ini kalau saya bilang. Kemarin breakout, volumenya juga cukup tinggi. Dia breakout 6.025. Ya, bagus untuk BBHI. Apalagi kalau dia bertahan di atas 6.300, ini lebih mantap. Dengan target nanti kurang lebih di harga 7.300. Kita coba cek dulu dari Fibonacci retracement. Oke, 6850 juga bisa lah ya. 6850 ini juga bisa. Ya, targetnya BBI di 6850 ya, teman-teman ya. 6850 juga bisa, 7625 juga bisa. Nah, jadi sudah jelas untuk BBI. Kita next di sini ada saham ACST. ACST closing di 181 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk ACST, perhatikan di sini. Ya, ini bisa jadi ada pola inverted head and shoulder ya di ACST. Perhatikan, sebentar saya tandai head and shoulder. Nah, shoulder. Sorry. Gini. Ini ada potensi reversal untuk bullish ya berarti ya di sini. Kita tinggal tunggu saja swing low validnya. Kalau memang sudah valid ya kita bisa entry untuk ACST. Kapan validnya? Kalau memang dia berhasil breakout 188 untuk ACST baru kita bisa entry. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BRIS. BRIS closing di 1.560 dengan persentase plus 0,32%. Ya, ini masih ranging-ranging saja. Untuk BRIS kuncinya tetap sama seperti kapan hari. Selama bertahan di atas 1.500 boleh di hold dengan target nanti di 17.20 hingga 17.50. Ini lupakan saja lah. Ya, ini untuk minor resist lah. 16.10 bisa jadikan minor resist. Kita lanjut. Di sini ada saham WIRG. WRG hari ini closing di 12.50 dengan persentase min 6,72%. Kita coba cek dulu ya dari broker summary. Karena kan sudah memang ya wajar saja kalau memang koreksi karena kan sudah waktunya taking profit. Nah, untuk yang akumulasi ada di sini ada ZP, KI, MK, YU dan YP. Ya ini masih retail nih, mungkin averaging down semua. Ya mungkin masih ada harapan ya di retail ya. Tapi ya kita lihat saja di sini SQ malah distribusi loh. SQ, XCMG ini malah distribusi. Jadi perhatikan dulu ya broker summary-nya ini 12.54, 12.52, 12.61. Oke, untuk perdagangan hari ini ya. Kita lanjut. Di sini ada saham ESIP. Untuk ESIP closing di harga 107 dengan persentase min 6,14%. Dan ya, gini ya, untuk ESIP kan masih auto reject bawah tuh hari ini. Ini strateginya, perhatikan, selama ESIP bertahan di atas 99 boleh di hold. Ya, kalau memang dia sudah breakout 99 ya boleh exit. Tapi kan risk-nya terlalu jauh. Ya, range-nya terlalu jauh. Kalau mau exit dulu nanti entry lagi di harga 99 ya bisa diatur sendirilah ya. Tapi juga adalah ini area support di 108 ya juga bisa. Kalau yang bertahan di atas 108 ya ada potensi lanjut naik lagi ke 120. Next di sini ada saham PPGL. PPGL closing di 137 dengan persentase plus 0,74%. Hari ini stokastiknya dead crossing ya, ada potensi untuk koreksi di area EMA 21-nya di harga 129, EMA 34-nya di 127 dan untuk EMA 90-nya di 123. Untuk area resistennya di harga 145, 150 ya di area sanaan ya untuk PPGL. Kita next di sini ada saham ASA. ASA closing di 2820 dengan persentase min 2,76%. Hari ini ya benarnya masih bagus sih untuk ASA ya, masih bagus. Ini ya kita masih dikasih nafas berarti. Kalau memang ASA berhasil breakout 2930 ya berarti bolehlah kita coba untuk entry. 2920 kalau di break ini potensi besar sekali untuk lanjut naik ke 3200 ya. Kalau sampai 2930 di break ada potensi lanjut naik ke 2930 atau 2910 di arah sanaan. Ini bagus untuk ASA kalau mau dimasukkan ke watchlist ya. Bagus ini.
Tapi kalau memang dia masih turun, ya mungkin mencoba untuk retest kembali di harga 2.710. Oke, saya rasa sudah jelas. Kita next, di sini ada saham GoTo. GoTo hari ini ya kan nggak berat sekali ya, pergerakannya kan sudah mulai kerasa karena kan ini ya saham raksasa. GoTo sudah mulai kerasa tuh beratnya untuk bergerak. Nah, kita lihat di sini. Yang aku ada itu YU. Wow, ini kenapa harganya bergerak? YU sudah mulai nih akumulasi 442 M hari ini, rata-rata 338. Distribusi ada kaset, AK dan BB ya. Jadi untuk GoTo segitu dulu. Kita next, di sini ada saham Teams. Teams closing di 1965 dengan persentase min 1,26%. Ya, selama bertahan di atas 1915 hingga 2070 ya bolehlah di hold karena kan masih di dalam inside bar-nya. Ya, Teams kalau memang dia retest di EMA 21 di harga 1889 boleh tambah muatan ya kalau menurut saya ya. Ini bolehlah tambah muatan di EMA 21 atau EMA 34. Masih boleh ditambah muatan karena targetnya Teams ini masih di 2170 ya. Oke, untuk Teams gitu dulu. Kita next, di sini ada saham BPKP. BPKP closing di 214 dengan persentase min 2,73%. Sementara untuk BPKP ya masih mengarah turun ya. Ini sorry to say, tapi memang masih downtrend untuk BPKP. Kalau mau di hold untuk long term ya sedikit susah, tapi apakah ada potensi untuk terjadinya pullback di harga 228? Masih ada. Ya, masih ada kesempatan untuk pullback di BPKP di harga 228 ini masih ada kesempatan lah untuk terjadinya pullback. Ya kalau memang terjadinya pullback ya teman-teman bisa gunakan untuk taking profit atau segera exit. Oke, gitu saja karena kan masih downtrend. Nah, kan reject nih di 208 masih ada harapan ya di BPKP. Semoga saja bisa lah menyentuh at least di 228. Kita next, di sini ada saham Antam. Antam closing di 2790 dengan persentase berapa ini? Min 1,06% ya. Secara stokastik memang masih mengarah turun. Kemungkinan besar Antam ini masih koreksi untuk mengejar retest di EMA 21-nya ya. Kemungkinan besar nih di harga 2680. Kemungkinan Antam masih mencoba untuk retest di arah sana. Kalau memang retest di sini ya kita bisa buyback sih kalau yang punya cash. Tapi kalau yang nggak punya nggak apa-apa di hold saja. Karena target Antam masih di 2.990 hingga 2.170 ya. Wajar kalau memang sudah naik, ya perlu adanya koreksi. Gitu saja sih untuk Antam. Kita lanjut, di sini ada saham Medco. Medco ya ini sudah memasuki area taking profit ya. Di sini bisalah untuk TP dulu lah kalau menurut saya ya, untuk Medco taking profit dulu karena ada potensi turun untuk menyentuh area tren lainnya. Ini masih belum kesentuh karena ini jadi PR lagi untuk Medco ya. Jadi boleh taking profit dulu karena ada potensi untuk koreksi menyentuh tren lain. Kita next, di sini ada sampai ALM. Hari ini koreksi 940 netral ya ternyata ya. Kita tunggu saja kalau memang dia golden crossing ya ada potensi untuk lanjut naik. Tapi kalau memang nggak berhasil golden crossing ya berarti ada potensi untuk koreksi lagi ya. Ada potensi untuk koreksi. Ya, jadi gitu dulu sih untuk Palm. Tapi ya secara tren besar, berhubung dia masih bertahan di atas EMA 90, ya masih dikatakan sebagai fase uptrend ya, seperti itu. Fasenya masih uptrend kok untuk Palm ya. Oke, kita next, di sini ada saham DGIK. DG closing di 173 dengan persentase min 6,99%. Untuk DGIK ya kalau memang besok kepantul ya berarti ingin mencoba retest di EMA 90 ya. Untuk secara support teknikal, support di 165, 153, dan untuk resisten 181 hingga 188. Ya, itu secara teknikal. Oke ya, ini sudah 2 kali auto reject bawah tuh. Hati-hati ya. Kita lanjut, di sini ada saham. Di sini ada saham Techim. Techim closing dari 6.775, ya ini juga sudah berhasil breakout nih. Breakout 6.900 ya. Tapi apakah ini merupakan diskon? Menurut saya ini diskon ya di Techim. Menurut saya ini diskon sih. Ya, kalau bagi saya ya, ini diskon. Karena kenapa?
susah untuk mencapai harga 6.700. Yang mau averaging down sih bisa. Tapi kalau memang dia sudah breakout 6.700 baru sedikit berbahaya ya untuk taking. Tapi kalau memang dia masih bertahan di atas 6.700 boleh di hold saja. Boleh di hold saja ya. Untuk taking mungkin segitu dulu. Ini juga sempat retest, harusnya bisa naik ya. Ini seharusnya bisa mantul ya menurut saya. Oke. Oke, mungkin segitu dulu. Oke, sorry, ada saham ESA lagi. Oke, untuk ESA ya tadi sempat terkagetkan, tadi turun di harga 1.200 tuh ya. 1.200 tapi ya masih closingnya menguat kembali ya. Semoga saja dengan adanya doji seperti ini besok bisa naik ya. Itu harapan kita. Ya, saya doakan saja untuk ESA harusnya bisa naik dengan target 1.500 lah minim ya. Itu minimal sudah di 1.500 untuk target kenaikan di ESA karena sudah turun 12% nih 2 hari. Ya mau gimana lagi, harus minimal naik di 1.500. Kalau enggak ya kecewa ya kita sebagai investor. Jadi untuk ESA kalau dia berhasil break 1.610, ada potensi untuk lanjut naik lagi lah. Ya, bagus ini untuk ESA, masih boleh di hold. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di Trading Room. Goodbye.